Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupung Aprian Belanda dengan NIM 2000967 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait 5 materi yang sudah saya pelajari sebelumnya dalam rangka melaksanakan UTS Manajemen Operasi pada semester ini, yaitu yang pertama konsep dasar dan perkembangan manajemen operasi, lalu yang kedua peramalan, yang ketiga perencanaan kapasitas dan agregat, lalu yang keempat desain barang dan jasa, lalu yang kelima manajemen kualitas. Masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan perkembangan manajemen operasi. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen operasi dan strategi manajemen operasi. Menurut Pontas M. Pardede, manajemen operasi dan produksi secara umum dapat diartikan sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengelola berbagai jenis sumber daya dan membuat barang-barang atau jasa tertentu. Nah, strategi manajemen operasional menurut J. Heiser dan Barry Render, perusahaan mencapai misi mereka yaitu melalui 3 cara. Yang pertama, bersaing dalam diferensiasi. Lalu yang kedua, bersaing dalam biaya. Karena permainan harga pasar ini membuat pelanggan bisa menjadi lebih tertarik apabila jika direndahkan biayanya. Nah, strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang tersebut menjadi rendah. Lalu yang ketiga, bersaing dalam respon. Secara keseluruhan, nilai yang terkait dengan perkembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang tepat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel. Lalu yang keempat selanjutnya, prosedur strategi operasional, yaitu analisis lingkungan, membentuk misi perusahaan, membentuk strategi, menerapkan strategi utama, dan membentuk strategi di bidang fungsional. Lalu selanjutnya ada 4 prosedur strategi operasional, yaitu menganalisis lingkungan, membentuk misi perusahaan, membentuk strategi, menerapkan strategi utama, dan membentuk strategi bidang fungsional. Lalu selanjutnya adalah pengaruh strategi operasional pada perkembangan bisnis. Yang pertama, ketika menyusun strategi dilakukan dengan baik dan diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah dicapai dibanding terbalik dengan perusahaan yang tidak menggunakan perencanaan strategi operasional. Seluruh kegiatan tak akan terorganisasi dengan baik. Alhasil, pencapaian target pun akan sulit diraih. Yang kedua, pada tahap akhir, yakni proses evaluasi, perusahaan juga bisa dilakukan modifikasi atau sedikit perubahan pada strategi operasi yang sudah ditetapkan. Materi yang kedua yaitu peramalan. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data di masa lalu dan menempatkannya di masa yang akan datang dengan suatu bentuk model yang matematis atau sistematis. Peramalan bertujuan untuk menempatkan ramalan yang dapat minimumkan kesalahan dalam produksi. Langkah-langkah untuk melakukan peramalan yaitu yang pertama, menentukan tujuan peramalan, memilih teori yang relevan, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai, lalu memilih dan menguji metode peramalan, lalu menghasilkan peramalan dan memantau keakurasian peramalan tersebut. Lalu yang ketiga ada perencanaan agregat, yaitu suatu hubungan antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Untuk menyusun rencana agregat, pertama-tama harus diidentifikasikan pentingnya mengukur suatu output. Tujuan perencanaan agregat adalah memperkecil biaya pada suatu periode perencanaan dari awal proses sampai dengan hasilnya. Bagi perusahaan manufaktur, jadwal agregat berhubungan dengan sasaran strategi perusahaan dengan rencana produksi. Tetapi untuk organisasi jasa, penjadwalan agregat berhubungan dengan sasaran jadwal pekerja. Perencanaan agregat dibutuhkan oleh para manajer operasional untuk menentukan jalan terbaik, meningkatkan kapasitas dan memenuhi permintaan yang diperoleh dari peramalan dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan pekerjaan lembur dan subkontrak dan variabel serta lain-lainnya.
Lalu materi yang keempat yaitu desain barang dan jasa. Strategi barang dan jasa adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk barang atau jasa dengan pola perencanaan tertentu sehingga jumlah penjualan pun meningkat. Lalu contohnya adalah mengganti kemasan lama dan memperbarui dari kemasan tersebut. Lalu materi yang terakhir adalah manajemen kualitas, yaitu keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Faktor utama keberhasilan dari manajemen kualitas adalah proses, produk, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Dan fungsi dari manajemen kualitas adalah pertama, inspeksi, yang kedua, pengendalian, ketiga, penjaminan kualitas, yang keempat, manajemen kualitas, yang kelima, manajemen kualitas terpadu atau total quality management, yang keenam, organisasi belajar atau learning organization, dan yang terakhir yaitu world class organization. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.